Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami yaitu latih bahasa tubuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih. Di sini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu saya Devina Rahmawati, saya Fatimah Tujuanto, saya Muhammad Nur Nabi. Kami berasal dari kelas 11 FNB 2 dan selamat menyaksikan. Yang pertama adalah komunikasi nonverbal. Nonverbal adalah penyampaian pesan yang disampaikan tidak perlu menggunakan kata-kata di dalamnya, hanya melalui contohnya seperti melalui mimik wajah, ekspresi dan gerakan tubuh atau kontak mata. Dan yang kedua adalah menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh dan sikap tegak. Contohnya menggunakan ekspresi wajah adalah marah dan tersenyum. Contohnya menggunakan sikap tegak adalah membungkuk atau tegak. Dan menggunakan gerakan tubuh adalah mengangguk atau melambaikan tangan. Dan yang ketiga adalah memperjelas pesan. Komunikasi nonverbal membantu memperkuat apa yang kita katakan agar semuanya lebih mudah kita pahami. Dan yang ketiga adalah memberikan saran untuk kita lebih percaya diri. Nah, sikap seperti berdiri tegak, kontak mata, dan gerakan yang tenang itu bisa menunjukkan rasa kepercayaan diri kita terhadap orang-orang yang pernah kita temui. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi kesan pertama. Cara kita bersikap, berpakaian, dan berekspresi saat awal pertama kita bertemu orang lain itu menjadi awal kita untuk mereka menilai kita bagaimana kita berpakaian, bersikap, atau berekspresi di depan umum. Itu satu-satunya penilaian awal mereka terhadap kita. Yang kedua, jenis bahasa tubuh. Jenis bahasa tubuh dibagi menjadi 5. Yang pertama, ekspresi wajah. Ekspresi wajah menunjukkan perasaan atau emosi seperti senang, sedih, atau marah melalui raut wajah. Yang kedua, kontak mata. Cara memandang lawan bicara untuk menunjukkan perhatian dan kepercayaan diri. Yang ketiga, ada gerakan tangan. Gerakan tangan digunakan untuk memperjelas atau menekankan pembicaraan. Yang keempat, ada postur tubuh. Cara berdiri atau duduk yang mencerminkan sikap dan tingkat kepercayaan diri. Yang kelima, ada jarak dan posisi tubuh. Jarak fisik dan arah hadap tubuh saat berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu bahasa tubuh positif. Bahasa tubuh positif adalah sikap tubuh yang dapat menunjukkan kepercayaan diri, sopan santun, dan perhatian kepada lawan bicara. Dan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu berdiri atau duduk tegap. Posisi tubuh yang tegap dapat menunjukkan bahwa kita percaya diri, siap, dan menghargai situasi yang sedang berlangsung. Contohnya, saat presentasi, seorang presentator berdiri dengan posisi tubuh yang tegap dan tidak membungkuk. Yang kedua yaitu kontak mata cukup. Menatap lawan bicara secara wajar dapat menunjukkan bahwa kita fokus, jujur, dan memperhatikan pembicaraan dengan baik. Contohnya, seorang presentator melakukan kontak mata dengan audiens saat menyampaikan materi. Yang ketiga yaitu senyuman ramah. Senyuman dapat memberikan kesan hangat, membuat orang lain merasa nyaman, dan menunjukkan bahwa kita terbuka untuk berkomunikasi. Contohnya, seorang presentator memberikan senyuman pada saat membuka atau menyampaikan materi. Yang keempat yaitu gerakan tangan cukup. Gerakan tangan yang tidak berlebihan dapat membantu memperjelas penyampaian pesan dan membuat komunikasi lebih hidup. Contohnya, seseorang menggunakan gerakan tangan untuk mempertegas poin penting. Yang kelima yaitu mengangguk saat mendengar. Mengangguk adalah tanda bahwa kita memahami, setuju, ataupun menyimak dengan baik, sehingga lawan bicara akan merasa dihargai. Contohnya, seseorang menganggukkan kepala pada saat mendengar pendapat dari orang lain untuk tanda bahwa perhatian kita tertuju pada mereka. Yang keempat yaitu bahasa tubuh negatif. Bahasa tubuh negatif adalah sikap tubuh yang dapat memberikan kesan kurang baik, seperti tidak percaya diri, tidak sopan, dan tidak tertarik. Dan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu menunduk secara terus-menerus, yang dapat memberikan kesan tidak percaya diri, ragu-ragu, dan tidak siap menghadapi situasi tersebut.
Contohnya, seorang presentator terus-menerus menundukkan pandangan dan tidak berani melihat ke arah audiens saat menyampaikan materi. Yang kedua yaitu menghindari kontak mata yang dapat memberikan kesan tidak fokus, tidak jujur, dan tidak menghargai orang lain yang sedang berbicara. Contohnya, seseorang terus-menerus mengalihkan pandangan saat diajak berbicara ataupun diberikan pertanyaan. Yang ketiga yaitu menyilangkan tangan yang dapat memberikan kesan tertutup, defensif, atau tidak mau menerima pendapat dari orang lain. Contohnya, seseorang berdiri dengan tangan disilangkan saat orang lain menyampaikan pendapat mereka. Yang keempat yaitu terlalu gelisah. Gerakan yang berlebihan seperti memainkan tangan ataupun kaki dapat menunjukkan rasa gugup, tidak tenang, dan tidak percaya diri. Contohnya, seseorang terus-menerus memainkan alat tulis ataupun menggerakkan kaki selama berbicara. Yang kelima yaitu ekspresi wajah datar atau cemberut yang dapat menunjukkan kesan tidak ramah, tidak sopan, dan tidak tertarik. Contohnya, seseorang yang menunjukkan ekspresi wajah datar, tidak senyum, atau tidak terlihat antusias saat mengikuti diskusi. Baik, untuk slide yang kelima yaitu cara melatih bahasa tubuh. Ada beberapa cara berlatih bahasa tubuh yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama latihan di depan cermin. Dengan berlatih di depan cermin, kita bisa mengetahui bagaimana gestur tubuh kita, gerakan tangan kita, dan ekspresi wajah kita. Tujuan dari berlatih di depan cermin yaitu kita bisa mengetahui kesalahan kita dan kita bisa langsung memperbaikinya. Yang kedua yaitu merekam diri sendiri saat berbicara. Dengan merekam diri sendiri saat berbicara ataupun berpresentasi dapat membantu kita mengevaluasi bahasa tubuh kita agar lebih objektif, seperti halnya kontak mata, gestur tubuh, dan juga cara berdiri. Yang ketiga yaitu berlatih dengan teman. Dengan berlatih dengan teman kita bisa mengetahui dengan berlatih dengan teman kita bisa mendapatkan kritikan, saran, dan juga feedback dari teman agar kita lebih percaya diri saat melakukan presentasi. Yang keempat yaitu memperhatikan orang percaya diri. Dengan memperhatikan orang percaya diri, kita bisa mengetahui bagaimana cara dia berdiri, gestur tubuh yang baik, dan juga berbicara bahasa tubuh yang baik dan juga benar. Yang kelima yaitu postur tubuh yang baik. Dengan berdiri tegak, tetap santai, dan tidak gugup akan membantu kita lebih percaya diri dan juga lebih profesional saat melakukan komunikasi. Baik, kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu bahasa tubuh dapat membantu kita menyampaikan pesan tanpa harus berkata-kata. Bahasa tubuh yang baik dapat meyakinkan kita dan juga meyakinkan orang lain. Maka kalian wajib melatih bahasa tubuh kalian agar lebih baik ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.